Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Di awal tahun ini kita kembali akan belajar sama-sama. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Hakim-Hakim. Kita sampai di bagian kedua, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal 3 sampai 5. Di situ kita akan mendapati 4 hakim yang pertama yang dikisahkan di kitab Hakim-Hakim. Sebelum kita membahas tentang para hakim, kita terlebih dulu akan mengingat kembali bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim ada sebuah pola yang berulang yang bisa kita amati. Ya, jadi yang pertama Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi seketika Yosua dan para tua-tua Israel yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib ketika mereka di padang gurun sampai akhirnya masuk Kanaan, itu akhirnya mereka meninggal, maka orang Israel melupakan Tuhan. Dan Israel mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka mulai menyembah ilah-ilah asing, dan akibat dari ketidaksetiaan Israel itu, maka Allah mengizinkan bangsa-bangsa asing menindas Israel. Setelah mengalami penindasan dari bangsa asing, mulailah umat Israel berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. Nah, mereka bertobat. Maka Allah karena kasih dan setianya membangkitkan seorang hakim, seorang pemimpin yang menolong umat Israel, membebaskan Israel, ya, memimpin Israel melawan para penindas, dan kemudian Israel menikmati masa damai. Dan selama hakim itu hidup, orang Israel setia kepada Tuhan. Mereka taat kepada firman Tuhan selama ada sang hakim. Ketika pemimpinnya kemudian akhirnya meninggal, Israel kembali lagi melakukan yang jahat, kemudian ditindas lagi, lalu bertobat lagi. Allah membangkitkan seorang hakim lagi. Ya, begitu seterusnya, berputar begitu. Nah, kita melihat di sini ada apa ya, pola yang berulang, yang tidak baik. Dan kita mungkin bertanya-tanya kok bisa begitu gitu. Kalau saya mengamati ada kesalahan dari 3 pihak. Pihak pertama dari umat Israel sendiri. Umat Israel ini ternyata imannya itu tergantung kepada orang lain. Kesetiaannya pada Tuhan tergantung pada pemimpin. Mereka tidak punya kesadaran sendiri untuk mau taat dan setia kepada Tuhan. Butuh diawasi. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Ya. Kita jangan seperti itu. Kita setia kepada Tuhan, ada atau tidak ada pemimpin, ada atau tidak ada yang mengawasi, entah kita bersama-sama atau kita sedang sendiri, kita harus setia kepada Tuhan dengan kesadaran kita sendiri. Karena kita adalah umat Tuhan. Pihak yang kedua, kaum Lewi. Di dalamnya ada para imam. Dan juga kaum Lewi yang kalau kita ingat di pembahasan kitab Taurat ya, Imam Lewi diberi tugas ya, para imam melayani di bait Allah, melayani ibadah, membacakan hukum Taurat, lalu juga kaum Lewi disebar ke tiap suku Israel untuk mengajarkan Taurat, mengajarkan firman Tuhan. Rupanya kaum Lewi ini kurang melakukan tugasnya.
atau bahkan mungkin tidak melakukan tugasnya. Sehingga umat Tuhan tidak terdidik dalam firman Tuhan. Tidak ada yang memandu umat Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Kemudian pihak yang ketiga, para pemimpin, para hakim. Sebetulnya mulai dari Yosua. Kesalahannya apa? Mereka tidak menyiapkan penerus. Nanti kalau kita pelajari tentang hakim-hakim, kita bisa melihat bahwa mereka memimpin tetapi tidak mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Akhirnya begitu mereka meninggal, ya bangsa Israel menjadi liar lagi tanpa pemimpin. Kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menyiapkan penerus kita. Ya. Calon-calon pelayan baru juga anak cucu kita di rumah, mereka harus menjadi penerus kita yang akan terus hidup melayani Tuhan, yang akan terus hidup setia kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat empat hakim pertama, yaitu Otniel, Ehud, Samgar, kemudian Deborah. Nah, dari keempat nama ini, nama siapa yang paling dikenal? Kayaknya yang paling dikenal Deborah ya. Dari empat nama ini, Deborah itu satu-satunya perempuan. Ya. Seorang pemimpin perempuan. Nah, ibu-ibu pasti suka ini ya dengan Deborah. Tapi kita mulai dari Otniel dulu. Siapakah Otniel? Otniel ini adalah keponakannya Kaleb. Ingat Yosua dan Kaleb? Nah, oh ini saya salah tulis di sini ya. Ini Kaleb punya saudara namanya Kenas. Kenas ini punya anak namanya Otniel. Nah, ini saya salah. Ini bukan Kaleb tapi Otniel ya, yang di bawah ini. Otniel ini dia mulai berperan setelah 8 tahun masa penjajahan atau penindasan oleh bangsa Aram. Ya. Dikisahkan Otniel ini mengalahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram. Bagaimana prosesnya tidak diceritakan dengan jelas. Ya. Tetapi yang jelas Otniel dipakai Tuhan mengalahkan Raja Aram sehingga Israel terbebas. Dan kemudian Otniel memerintah selama 40 tahun dan selama masa 40 tahun itu Israel hidup damai. Hakim yang berikutnya Ehud. Nah, siapa Ehud ini beda lagi. Kalau tadi Otniel masih ada hubungannya dengan Kaleb ya, tokoh yang terkenal. Kalau Ehud ini dia hanya seorang pengantar upeti. Pada saat itu Israel dijajah oleh bangsa Moab. Dan Ehud ini yang bertugas mengantarkan upeti kepada Raja Moab. Jadi ya, sebetulnya bukan orang yang eh, terlalu penting juga. Bukan seorang dengan jabatan yang tinggi, ya dia sekedar pengantar upeti. Nah, dia melakukan perlawanan terhadap bangsa Moab setelah 18 tahun bangsa Moab menjajah Israel. Ehud mengalahkan Eglon, ya, Raja Moab. Caranya bagaimana? Ehud membuat sebuah pedang, ya. Kemudian dia ketika mengantarkan upeti kepada Eglon, dia membuat sebuah siasat untuk bisa mendekati Eglon, berdua saja dengan Eglon di ruangannya. Kemudian Ehud menusuk perut Eglon dengan pedang. Setelah itu Ehud melarikan diri dari istananya Eglon. Kemudian dia mengajak rakyat Israel untuk
berperang melawan pasukan Moab yang ada karena rajanya sudah mati. Mereka berhasil dan kemudian Ehud pun menjadi hakim di Israel selama 80 tahun. Wah, ini umurnya panjang Ehud ini ya. Kemudian yang ketiga kita melihat ada Samgar. Samgar ini kemungkinan adalah seorang petani. Mengapa begitu? Dicatat bahwa senjatanya adalah tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu ini seperti ini bentuknya, ya. Ini di belakang, di pangkalnya ada bagian yang lebar, tipis. Kemudian ini badan tongkatnya panjang dan ujungnya runcing. Nah, ini fungsinya bagaimana? Ini adalah alat yang digunakan petani ketika membajak. Para petani membajak menggunakan lembu untuk menarik bajak, ya. Nah, bagian yang runcing ini di ujung ini untuk menusuk pantatnya lembu supaya lembunya berjalan. Ya, jadi ditusuk-tusuk dikit gitu biar jalan lembunya. Nah, bagian yang belakang ini yang lebar tipis ini digunakan untuk membersihkan mata bajak dari tanah yang menempel. Nah, jadi ini alatnya petani. Makanya kemungkinan besar Samgar ini petani. Walaupun dia hanya seorang petani, dia dipakai Tuhan mengalahkan bangsa Filistin. Dia membunuh 600 orang dengan senjata tongkat penghalau lembu ini. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, yang terakhir ini Deborah. Ini yang cukup menarik, sering diceritakan ya. Kalau orang suka ceritanya karena ini tokoh perempuan. Dikatakan dia seorang nabi, ya. Dia adalah istri dari seseorang yang namanya Lapidot. Nah, Lapidot ini siapa? Tidak diceritakan. Deborah ini unik ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Mengapa demikian? Alkitab mencatat bahwa Deborah ini sudah bertindak sebagai hakim sebelum dia melakukan perlawanan terhadap bangsa yang menjajah. Dia adalah seorang nabiah, nabi perempuan, dan juga dia seorang hakim di Israel. Nah, saat itu Israel dijajah oleh bangsa Kanaan, ya. Di sini yang dimaksudkan mungkin adalah salah satu suku bangsa di Kanaan, karena di Kanaan itu ada beberapa suku. Ya. Raja Kanaan yang menindas Israel saat itu namanya Yabin, dan Yabin ini punya panglima namanya Sisera. Nah, Deborah memulai perlawanan terhadap Yabin dan Sisera setelah 20 tahun Raja Kanaan ini menindas orang Israel. Ya. Dan setelah mencapai kemenangan, maka Deborah memerintah sebagai hakim lebih lama lagi sampai sekitar 40 tahun. Jadi lamanya Deborah memerintah sebagai hakim sebetulnya lebih dari 40 tahun karena dia sudah mulai duluan sebelumnya. Ya. Ada kisah yang unik di dalam peristiwa peperangan yang dipimpin oleh Deborah ini. Kisahnya demikian. Ya. Deborah suatu hari menyampaikan perintah Tuhan kepada seseorang yang namanya Barak. Nah, Barak ini rupanya orang yang cukup terpandang dan dia seorang pemimpin juga.
Deborah menyampaikan perintah Tuhan kepada Barak untuk mengumpulkan pasukan dan maju berperang melawan bangsa Kanaan ini. Ketika Deborah menyampaikan perintah Tuhan itu, Barak ternyata ragu dan Barak berkata, "Oke, aku mau maju berperang kalau kamu ikut." Ya. Jadi Barak hanya mau maju berperang jika Deborah ikut. Menghadapi keraguan Barak ini, Deborah menyanggupi. Ya, saya rasa ini firman Tuhan, jawaban Tuhan terhadap Barak ya. Deborah mengatakan bahwa dia menyanggupi ikut berperang, tetapi ada konsekuensinya untuk Barak. Dalam peperangan ini, Barak tidak akan mendapatkan kehormatan. Artinya, Barak tidak akan meraih prestasi dalam peperangan ini. Nah, akhirnya mereka maju bersama berperang, membawa pasukan. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Kanaan. Kemudian panglimanya yang bernama Sisera kabur dan Barak mengejar. Nah, tetapi ternyata ketika Barak belum mendapatkan Sisera, si panglima ini, Sisera ini, mampir ke sebuah kemah. Ya. Kebetulan orang yang punya kemah itu, punya rumah itu, punya hubungan baik dengan Yabin, Raja Kanaan. Maka Sisera bersembunyi di situ, beristirahat di situ. Nah, tetapi justru disitulah Sisera ketika tidur dibunuh oleh seorang perempuan, istri dari pemilik kemah itu. Nah, jadi Sisera dibunuh oleh seorang perempuan, dan perempuan ini bukan perempuan Israel, ini perempuan asing. Jadi di sini kita melihat Barak sebetulnya pada mulanya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meraih kemenangan atas Sisera dan nantinya juga Yabin. Tetapi dalam peperangan kali ini karena Barak ragu, maka kesempatan itu diberikan kepada seorang perempuan asing. Saudara, ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, mari jangan sia-siakan kesempatan. Siapapun kita, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan ragu. Ayo ambil kesempatan itu. Jangan biarkan kesempatan hilang. Inilah empat hakim pertama yang bisa kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, dari kisah tentang empat hakim pertama ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang siapakah para hakim itu. Yang pertama, para hakim itu ternyata bisa siapa saja. Tidak ada latar belakang khusus. Misalnya, wah dia harus dari keluarga terpandang. Dia harus orang yang cerdas. Dia harus orang yang punya kemampuan tertentu. Saudara, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa saja bisa dipilih oleh Tuhan. Siapa saja bisa melayani Tuhan. Tidak peduli latar belakangnya apa, ya. Syaratnya hanya dua. Yang pertama, dia peduli bangsanya atau lingkungannya, ya. Dan kemudian dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, dan bagaimana cara para hakim melakukan misinya? Apakah ada cara tertentu yang diharuskan untuk semua? Tidak juga.
Mereka melakukan misinya menolong umat Tuhan sesuai kondisi masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing, dan menurut petunjuk Tuhan. Dan mereka semua berhasil karena kuasa Tuhan, bukan karena kemampuannya sendiri. Ya. Kuasa Tuhan yang menyertai mereka, kuasa Tuhan pula yang memberikan mereka kesempatan, dan kuasa Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Ini hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita juga. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah misi, untuk melayani Tuhan. Dan tidak peduli apapun latar belakang kita, tidak peduli keadaan kita. Syaratnya hanya satu. Kita peduli pada orang-orang, kita peduli pada jiwa-jiwa, kita peduli pada keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Dan kita taat melakukan perintah Tuhan. Itu saja. Yang penting kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Dan bagaimana caranya nanti melayani Tuhan? Sesuai kondisi masing-masing. Tuhan bisa pakai kita dengan kemampuan kita masing-masing, apapun itu. Dan Tuhan tentu akan memberikan petunjuk-petunjuk. Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan berhasil. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup diskusi. Besok malam kita akan bahas bersama-sama. Pertanyaan maupun pendapat silakan disampaikan. Dan kita bahas bersama-sama ya, rame-rame ya. Semuanya aktif supaya semua saling menguatkan, saling memperkaya, dan kita semuanya bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.